فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab Al-Mi'iyah Libni Abil Izz rahmatullahi alaih mengenai as-sirah nabawiyah, pantun yang jumlahnya berapa kemarin? 100 pantun. Nah, kita lihat pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu as-sabahullah wa matat ibnatun nabiyil barri ruqayyatun qabla ar-ruju'is safri zaujatu Utsman wa ursut tuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslama al-Abbas ba'da al-asri. Ada ulang sekali lagi. Wa fi zakatil mali khulfun qadiri khulfun fa'afan wa fi zakatil mali khulfun fadri wa matat ibnatun nabiyil barri Ruqayyatun qabla ruju'is safri zaujatu Utsman wa ursut tuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslamal Abbas ba'dal asri. Ini nanti kita bahas barakallahu fiik seputar meninggalnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setelah perang Badr ternyata ada tragedi-tragedi yang lain, dan pada tahun 2 Hijriah kemarin apa saja yang terjadi kemarin? Diwajibkannya zakat fitrah, ya kan? Diwajibkannya zakat apa? Zakat harta, ya kan? Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Itu pada setelah perang Badar juga. Kita lihat berikutnya ada tahun apa? Pada tahun 2 Hijriah juga ya kewajiban tadi. Sekarang lihat berikutnya. Wa matat ibnatun nabiyil barri sallallahu wasallam alaihi Ruqayyah, dan meninggallah Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Ruqayyah ini siapanya? Siapanya Ruqayyah ini? Siapanya sahabat? Istrinya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Gelarnya apa Utsman ibn Affan? Dzunurain. Apa artinya Dzunurain? Orang yang memiliki dua cahaya. Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ruqayyah bintu Rasulillah, dan satunya siapa? Ummu Kulsum. Nah, kita lihat. Qabla ruju'is safri ay qabla ruju'il jaish alladziina safaru lil qital ila Madinah. Setelah perang Badr, sebelum kembali tentara yang mereka safar untuk berperang berperang sebelum kembali ke Madinah, ternyata meninggallah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa tadi? Ruqayyah. Mafhum? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tahatil ma'rakah aqama bil arsah salasa ayyam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu setelah selesai perang, beliau masih singgah di tempat namanya Arsah. Berapa hari? 3 hari. Arsah itu adalah buq'ah wasi'ah, tempat yang lapang yang luas itu tanpa ada bangunan. Ya, kalau zaman dulu biasanya masang tenda-tenda itu biasanya. Paham ya? Masang tenda-tenda di sohrok padang pasir biasanya. Paham ya? Untuk menghangatkan badan mereka, apa yang bikin semacam api unggun biasanya. Paham ya? Zaman dahulu ma'ruf seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa kana min adatihi, dan dahulu termasuk kebiasaan beliau alaihi wassalam, kana sabat bis sahihain, sebagaimana datang dalam sahihain, idza dhahara ala qaumin aqama bis sahatihim salasan. Apabila telah mengalahkan barakallahu fi suatu kaum peperangan, beliau singgah di apa? Singgah di pelataran mereka 3 hari. Pelataran itu maksudnya di halaman mereka lah. Paham ya? Naam. Summa raja'a, kemudian baru pulang. Falamma qala bisahatihim, kemudian tatkala beliau singgah di wilayah atau area mereka, summa sara wa ma'ahul usara, kemudian beliau berjalan bersamanya ada usara wa usara, tawanan-tawanan, wal ghanaim, dan ghanimah-ghanimah, qafilan min ma'rakatil Badr, dalam keadaan rombongan dari peperangan perang Badr ila Madinah. Ba'atha alaihi salatu wassalam baina yadayhi ila Madinah basyirain yubasyirani fil fath wan nasr. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus dalam keadaan seperti Rasulullah mengutus 2 orang untuk ke Madinah memberikan apa? 2 kabar gembira. Apa itu? Bil fathi wan nasr, dengan pertolongan dan kemenangan. Wa huma Abdullah bin Rawahah ila alil Madinah wa Zaid bin Harithah ila Safinah. 2 orang diutus nih. Siapa tadi? Abdullah bin Rawahah
Kemudian beliau diutus ke mana? Ke tempat-tempat pegunungan Madinah. Kemudian Zaid bin Harithah diutus ke Safilah, ke bagian-bagian yang bawah. Karena biasanya ada sebagian tempat ada pegunungan-pegunungannya, itu yang bagian bawah itu yang ngurus Zaid bin Harithah. Qala Usamah bin Zaid, berkata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, fa'atana al-khabar. Nah, maka datang kepada kami kabar hina sawwaina turaba ala Ruqayyah binti Rasulillah SAW, ketika kami meratakan tanah di atas apa? Di atas kuburan Ruqayyah binti Rasulillah SAW. Ini menunjukkan kuburannya rata. Jadi kuburan syar'i itu rata kuburannya. Tidak di apa? Tidak dikasih nama. Lihat kuburan yang syar'i loh ya, enggak dikasih nama, enggak dipahat, enggak dikasih batu nisan, kemudian juga enggak dikasih kapur. Tahu kapur ya, di semen-semen enggak perlu. Itu kuburan syar'i. Terus bagaimana? La tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kamu meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Terus bagaimana kalau seharusnya ditinggikan? Disebutkan riwayat yang lain kalau harus tinggi enggak boleh melebihi sejengkal. Paham? Kalau seandainya harus ditinggikan enggak boleh lebih sejengkal. Ditinggikan dengan tanah, bukan dengan bangunan. Paham enggak? Di timbun-timbun itu enggak boleh lebih sejengkal. Paham? Kemudian enggak perlu kasih nama. Itu termasuk larangan juga kasih nama itu. Enggak boleh dikapur. Enggak boleh juga. Kalau orang-orang awam biasanya mereka masang apa? Batu nisan. Kapan tuh kalau udah 1000 hari? Sewonan namanya. Pernah dengar itu kampung-kampung itu orang Jawa biasanya ma'ruf itu ya. Acara apa? Acara sewonan. Biasanya kalau sewonan pasang kijing itu. Kalau ngantuk gimana biasanya? Nah, barakallahu fi'awa. Nah, jadi posisinya orang-orang awam itu biasanya itu kalau mereka sudah 1000 hari, sudah 1000 hari itu biasanya mereka pasang batu nisan itu di atas kuburan, dengan sangkaan bahwasanya memuliakan Anda. Padahal orang dalam kuburan itu bukan ngantuk ya, dia mati, meninggal dunia itu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Seperti itu. Mafhum insyaallah? Ayo. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau barakallahu fiik, bil fathi wan nasr, dengan membawa kabar gembira, kemenangan dan pertolongan, wadzafar dan juga keberuntungan. Alaman asyraka billah wa jahada wa bihi kafar. Paham ya? Nah, maksudnya membawa kemenangan atas apa? Melawan orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dan menentang Allah Ta'ala dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa Ruqayyah? Zaujatu Utsmana, istrinya Utsman. Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, Abu Abdullah. Beliau ini dikenal sosok yang kaya raya, hartanya melimpah. Tragedi apa yang para sahabat sedang sulit-sulitnya ekonomi, gersang cuacanya waktu itu, tapi apa? Tapi mengeluarkan harta yang melimpah. Siapa yang mengeluarkan harta yang melimpah tadi? Utsman bin Affan. Perang apa itu? Perang apa? Perang Tabuk? Yakin? Ada istilah lain untuk perang Tabuk? Hah? Apa? Apa Yarmuk? Bukan. Paceklik panjang, ekonomi susah. Itu dikenal tragedi apa itu? Maksudnya maksud itu? Awa. Jaisul Usrah atau Ghazwatul Usrah. Itu ma'rufnya dengan istilah itu ya, barakallahu fiik. Mungkin dalam peperangan yang lain juga, tapi itu ma'rufnya itu. Sa'atul Usrah atau Ghazwatul Usrah. Itu posisinya sedang paceklik panjang, ekonomi susah. Nah, beliau menyumbangkan mulai dari apa? Kendaraan untuk berperang, harta yang melimpah. Utsman bin Affan anhu. Siapa yang bunuh Utsman bin Affan ini? Siapa yang bunuh orang Affan ini? Rombongan dari mana yang bunuh Utsman bin Affan? Rombongan dari mana? Hizam? Rombongan dari mana? Mesir. Orang-orang kurang ajar semua. Siapa yang memprovokasi mereka? Siapa? Orang Yahudi yang memprovokasi mereka, kemudian akhirnya apa? Terbakar semangat mereka, tapi tidak di atas kebenaran. Yang pergi ke Mesir waktu itu. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kisahnya panjang ya. Yang jelas barakallahu fiik, beliau dibunuh dalam keadaan terdolimi. Wa kana qad ihtabasa 'indaha bil Madinah bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Utsman bin Affan anhu tertahan di Madinah dengan perintah dari Nabi SAW. Kenapa tertahan? Kenapa enggak ikut berangkat?
yumarriduha, untuk merawat siapa? Ruqayyah. Suami diperintahkan Rasulullah untuk merawat Ruqayyah. Posisinya Utsman dengan Rasulullah apa? Statusnya kekeluargaannya apa? Mertua dan menantu. Jadi menantunya disuruh diam di Madinah tapi menjaga dan merawat Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila al-ma'rakah wa hiya maridah. Dikarenakan waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Ma'rakah, medan peperangan, dalam keadaan Ruqayyah itu sakit. Wa li hadza qasama lahu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghanaim Badr. Oleh karena ini Rasulullah masih memberikan bagian untuk Utsman dan Affan dari hasil apa? Ghanimah perang Badr dikasih. Karena aslinya Utsman mau berangkat, cuman kenapa ditahan? Kenapa enggak boleh ikut berangkat? Karena untuk merawat barakallahu fi dan menjaga Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum insyaallah? Nah, kita lihat dikit lagi. Wa tamma aidan ba'da ma'rakah Badr usut tuhri. Kisah berikutnya. Dan telah sempurna juga setelah perang Badr terjadi pernikahan yang suci. Pernikahan yang suci. Pernikahan siapa ini? Fatimah bintu Rasulullah SAW dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gelarnya apa? Ali bin Abi Thalib Haidarah. Istrinya Ali bin Abi Thalib Fatimah, gelarnya apa? Antum? Fatimah bintu Rasulullah SAW punya gelar enggak? Arabnya aja. Apa? Sudah nyerempet. Diperjelas jam. Sayyidah nisa ahlil jannah. Pemimpinnya para wanita penduduk surga. Nah, putranya Hasan dan Husain, gelarnya Sayyidah syabab ahlil jannah. Al-Hasan Husain Sayyidah syabab ahlil jannah, yaitu pemimpin para pemuda penduduk surga, Hasan dan Husain. Kalau Fatimah istrinya Ali digelarin Sayyidatu nisa ahlil jannah. Paham ya? Naam, pemimpinnya para wanita penduduk surga. Naam. Kita ambil dikit lagi. Ai al-mar'ah al-afifah, perempuan yang menjaga kehormatannya tahirah yang suci, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada siapa nikahnya? Ala aliyil qadri, ai ala rafi'il makanah wa aliyil manzilah. Ya, nikah bersama orang yang kedudukannya tinggi dan juga tempatnya tinggi. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti putranya siapa, Azam? Abu Talib. Paham ya? Abu Talib putranya siapa? Ishaq. Abu Talib itu saudaranya Abdullah. Abdullah kan bapaknya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya kan? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.